Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Profesor Dr. Aditya Sukmana. Alhamdulillah, kita tahu bahwa wakaf tanah sangat banyak sekali di Indonesia, dan kita akan sekarang belajar bagaimana tanah wakaf itu bisa kita optimalkan untuk peternakan sapi. Di samping saya, alhamdulillah, sudah hadir Prof. Wijiati. Assalamualaikum, Prof. Wiji. Waalaikumsalam, Prof. Adit. Prof. Wiji adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, dan kita akan membicarakan bagaimana beternak sapi. Ya, baik. Di belakang saya ini adalah peternakan sapi milik Prof. Wiji. Nah, kira-kira Bu, tanah untuk peternakan sapi ya itu ketentuannya bagaimana? Jenis sapi yang bagaimana itu untuk harus ada tanah yang bagaimana? Soalnya nanti akan disesuaikan sama para pengelola wakaf yang sudah punya tanah-tanah banyak itu Bu, untuk mereka mungkin mau mengoptimalkan untuk peternakan sapi. Monggo. Ya, baik. Kalau kita sekarang kita melihat tujuan kita mau ternak sapi potong atau sapi perah. Kalau sapi perah itu minta tanah di dataran tinggi, sapi perah, yang udaranya dingin, sejuk, supaya apa, nafsu makan daripada sapi perah itu menjadi lebih baik, karena memang kondisinya dia harus dataran tinggi, dataran tinggi cocok. ya. Tapi kalau sapi perah ditaruh di dataran rendah tidak cocok. Kalau misalnya punya tanah wakaf di daerah dataran rendah, sebaiknya cocok dengan sapi potong. Untuk fattening itu cocok, fattening, ya, fattening. Tetapi kalau daerahnya tanah wakafnya di dataran tinggi, cocok untuk sapi perah. Seperti ini Desa Medowo ini kan dataran tinggi ya, berseberangan dengan dia ada di lereng Gunung Anjasmara, udaranya lebih dingin, mungkin Prof. Radit sudah merasakan airnya mungkin lebih dingin dari kedinginan Malang. Mandi tadi kedinginan. Dari Malang ini ya, udaranya sangat bersih, oksigennya tuh sangat berlimpah ya di sini ya. Ini adalah cocok sekali untuk peternakan sapi perah. Jadi oksigen ini berpengaruh juga Bu ya untuk sapinya ya. Fluktuasi udara itu juga mempengaruhi, sehingga saat kita membuat kandang kita usahakan udara ini bisa mengalir dengan sirkulasinya mengalir dengan baik. Sirkulasi udara, terus kemudian dataran tinggi ya, agak dingin gitu ya. Kemudian, nah mengenai panas gitu ada terlalu harus kita perhatikan juga nggak Bu? Yang penting kandang itu tidak lembab. Jadi udara sirkulasinya baik, matahari juga masuk dengan cukup. Gitu. Jadi kandang itu tidak lembab, sama seperti manusia. Ya, sapi ini sama karena makhluk Tuhan ya, sama seperti kita manusia. Ya, kita perlakuan sama seperti manusia. Ya. Jadi memang harus terbuka seperti ini Bu ya, sisi samping-sampingnya itu ya. Supaya ini. Ya. Kemudian kalau hujan Bu, kondisi hujan itu kira-kira berpengaruh nggak terhadap sapinya gitu Bu? Misalnya dia harus terhindar dari hujan atau bagaimana itu? Oh iya, jadi kandang itu seperti sapi ini kita umpamakan seperti manusia, kita bikinkan kandang yang layak lah ya. Layak artinya kalau hujan dia tidak kehujanan, kalau panas dia tidak kepanasan. Karena kalau hujan akan membuat stres pada sapi kalau sapi kehujanan. Jadi ya sebaiknya ya kandang yang layak lah, supaya nanti kalau kandangnya layak, kelembabannya bisa dijaga, kebersihannya bisa dijaga, kan sapinya nanti tetap sehat, makan juga stabil, nanti tetap sehat. Kalau tentang kandang ini Bu, ini kira-kira aturan untuk satu sapi itu kira-kira membutuhkan luasan berapa itu ada? Kalau per ekor sapi itu biasanya panjang 1,5 meter, lebar 1 meter sudah cukup untuk panjang 1 meter, 1,5 meter, kemudian lebarnya 1 meter itu sudah cukup. 1 meter sudah cukup ya. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi tanah yang kita punya gitu ya, kita miliki gitu. Kalau tanah kita lebih luas gitu kan, kita bisa juga setting kandang yang agak misalnya jadi 2 meter kali 2 meter kali kalau punya saya ini 1,5 kali 2 meter. 1,5 kali 2 meter ya. Jadi per ekor sapi 1,5 2 meter supaya dia juga kan kalau sesek juga kasihan ya.
juga resikonya kalau psikologis sapinya juga mempengaruhi Bu ya. Sama kalau kita desek-desekan dia kan juga tidak enak. Kenyamanan ya. Kenyamanan itu juga enak. Iya. Terus kalau sapi ini ada pengaruhnya nggak Bu? Misalnya posisi kandang itu dekat keramaian atau tidak gitu? Oh iya, sangat. Sapi, terutama sapi perah ya. Sapi perah itu stresnya tinggi. Sehingga kita tidak boleh kandang itu di dekat keramaian. Ini, gitu ya Bu ya? Nggak boleh, karena kandang itu harus terisolasi ya. Artinya lebih dipisahkan gitu ya, lebih ke dalam. Lewat sebentar. Nggak apa-apa. Nanti saya edit. Muter. Nggak apa, lewat aja. Nanti saya edit. Ya. Makan, Riz. Ya, tadi tentang ini keramaian tadi Bu. Jadi sapi itu mungkin nggak tanda-tanda dia bosen dengan keramaian dan sebagainya itu? Oh iya, kalau sapi perah nggak boleh ada rame, jedor-jedor, karena nanti dia mempengaruhi produksi susu. Oke. Tapi kalau kita setelkan musik yang nyaman gitu ya, justru baik. Ada pengaruhnya ya? Iya, kita treatment pakai kalau merah kita setel musik. Oh, musiknya jenis apa? Musik pokoknya lagu yang pokoknya enggak lagu rock yang jedar-jeder gitu ya, yang lagu slow. Mungkin coba didengarkan ngaji Bu, siapa tahu lebih banyak. Oh iya, mungkin. Nanti kita coba pakai riset gitu ya. Suatu saat 1 bulan kita dengarkan ngaji gitu ya. Murotal ya. Murotal. Nanti kita lihat hasil produksinya sama sebulan itu. Jadi musiknya model-model Kenny G gitu. Iya Bu. Oke, sekarang tadi sudah kandang. Nah, sekarang kita bicara tentang pakan Bu. Nah, pakan ini yang ada. Mungkin bisa diceritakan Bu. Pakan itu ketentuannya bagaimana gitu? Jadi pakan itu kita ngasih pakan tuh pagi sore. Pagi sore kita kasih pakan. Jadi setelah sapi itu dimandikan, diperah, baru dikasih pakan. Oke, pagi sore ya. Kemudian jenisnya, jadi pakan itu ada 2, konsentrat sama hijauan rumput. Kalau kita makan konsentrat itu ikannya, hijauan itu nasinya. Itu harus imbang, ada ketentuannya. Dan kalau rumput itu 10% dari berat badan. 10% dari berat badan per hari. Pagi sore itu 10% dari berat badan. Oke. Pakan tuh harus cukup. Kalau pakan itu tidak cukup, maka dia akan pakan tuh dibutuhkan untuk produksi susu dan ke badan kan ya. Kalau pakannya kurang produksi susu ini lama-lama dia juga kurus gitu. Jenis rumputnya rumput bebas ya Bu ya? Bebas. Biasanya untuk peternak itu ada rumput odot ya yang sekarang yang lagi booming. Kalau dulu rumput gajah, rumput ini ya. Sekarang rumput odot. Kalau rumput odot itu kan lebih empuk ya. Jangan misalnya tidak dicopot pun nggak apa-apa. Tapi kalau model rumput gajah itu harus dipotong kecil-kecil istilahnya, dicopot itu supaya semua bisa termakan. Berarti idealnya adalah wakaf yang tanah tersebut sebagian kandang, sebagian memang untuk rumput ya Bu ya? Supaya mereka tidak perlu beli. Jadi kalau kita mau bikin usaha peternakan sapi perah atau sapi, kita harus siapkan rumput. Supaya rumput kita itu tidak beli, karena kos biaya pakan itu cukup tinggi. Sudah beli konsentrat, beli rumput. Kira-kira perkiraan berapa persen dari total pemeliharaan biaya untuk sapi Bu? 50% itu dari pakan. 50% ya? Iya, pakan. 50%. Berarti memang harus tersedia ya supaya hemat. Iya, supaya kalau kita tidak beli rumput sendiri, paling enggak tenaga ngarit kan lebih murah. Tapi kalau kita beli rumput itu 350 sampai 400 rupiah per kilo. Padahal rata-rata misalnya berat badan 10% dari itu berapa? 300 misalnya beratnya 300 kilo. Kan 30%. Berat 30%, 30 kilo. 30 kilo kali 400 rupiah. Oke. Itu per hari ya Bu ya? 2 kali pagi sore kan. Itu harus. Jadi sebelum kita membangun, ladang rumput sudah disiapkan. Kalau saya dulu bangun, saya juga nanam rumput. Ini belum selesai, rumput saya kan sudah waktunya saya jual. Jadi harus imbang. Oke. Karena kandang belum siap.
Sekarang kaitannya dengan ini Bu, untuk memastikan kesehatan ternak ini Bu. Kira-kira sisi medisnya itu rutinitas apa yang harus dicek Bu? Kalau medis ya, Iya. ini kalau sapi itu perawatannya Sana, Bu, baik. hadap sana, Bu. Oh Ya. ya, mohon maaf. Kalau sapi itu perawatannya baik ya. Iya. Sapi itu perawatannya baik. Hmm. Kemudian pemberian pakan cukup, Iya. kebersihan kandang ini biasanya jarang sakit. Oh gitu. Ya. Tetapi kita harus kontrol memang tanda-tanda Iya. sakit sedikit itu harus kontrol, karena kalau sapi itu kan sakit nggak bilang. Nah, aku sakit ini nggak bilang. Jadi kalau begitu tandanya, kalau dia tidak nafsu makannya menurun, tidak mau makan, Iya. pakan itu masih tersisa, ini Baik. mesti ada sesuatu. Ya kalau nggak mau makan gitu ya. Iya. Sama dengan manusia Bu ya. Iya, Kalau manusia nggak mau makan harus tanda-tanda ini, sakit. harus segera dipantau. Oh iya. Menarik ini. Oke, terakhir Bu, ini kan kita bicara tentang produksi susu ya Bu ya, karena Iya. ini sapi perah. Nah, kira-kira ideal satu sapi itu bisa berapa liter dalam setiap harinya? Ya, ini saya sudah hitung. Ya, Per ekor sapi itu harus minimal Iya. 10 liter itu kita impas. Harus Oh. sapi itu harus di atas 10 liter. Di atas 10 Dan liter ya. kita bila usaha sapi perah itu minimal 10 ekor. Minimal sapi potong 10 pun ekor ya. minimal 10 ekor supaya kita bisa merasakan keuntungannya. Keuntungannya ya. Ya. 15 liter per hari Kalau gitu ya. bisa 15 liter per hari, Ah. di atas 10 liter lah. Di atas 10 Karena liter. 10 liter itu impas. Impas ya. Iya. Oke. Ya. Supaya kita juga bisa merasakan keuntungannya. Ya. Minimal 10 liter. Terakhir lagi Bu, kalau untuk sapi potong Bu, kira-kira apa yang harus diperhatikan kaitannya dengan waktu sebelum penyembelihan itu Bu? Gini, sapi potong itu lebih kuat daripada sapi perah. Kuat Daya tahan dari- tubuhnya. Oke. Tidak rentan, tidak gampang sakit. Iya, ya. iya. Sapi potong kalau misalnya untuk fattening itu kita harus beri konsentrat. Kemudian Konsentrat, kita ya. modifikasi. Kalau saya dulu ya, Iya. itu saya berikan tetes ya. Sebelum Tetes. sapi perah saya pernah sapi potong. Iya. Saya berikan tetes itu kan murah. Iya. Itu bisa memacu, kan tetes itu juga energi ya. Iya. Bisa memacu peningkatan berat badan juga. Jadi konsentratnya kita campur dengan tetes. Pakannya juga cukup. Terus kalau sapi potong tuh ya jangan diberikan hanya damen saja, itu nanti juga ya ini ya Ya. makannya asal-asal ya jangan. Tapi kalau insya Allah kalau sapi potong itu kalau kita beri sama seperti sapi perah ya, tapi dia lebih tahan terhadap penyakit ya. Ya. Itu kita rawat dengan baik, pakan Ya. yang cukup, insya Allah pertumbuhannya juga lebih cepat. Untuk sapi potong itu lokasi tanahnya bagaimana Bu? Yang mungkin teman-teman pengelola Kalau wakaf ini yang sapi punya potong di tanah. dataran rendah bisa, daerah Dataran panas rendah, ya. bisa ya. Tetapi kalau sapi perah tidak bisa. Tapi jauh dari kebisingan ya. tetap ya. Kalau ternak itu jauh dari kebisingan. Sapi sama perah, terutama perah sama sapi potong juga sebaiknya jauh dari kebisingan. Karena kalau kita misalnya membuat di tengah-tengah Iya. nanti membuat masalah dengan warga. Ya. Oh iya. Iya. Saya rasa. Ya, saya kira cukup informatif. Iya. Terima kasih Prof. Wiji, semoga ini bermanfaat bagi para nazir, para masyarakat yang ingin beternak sapi. Terima kasih Prof. Nggih, Wiji. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian warahmatullahi wawancara wabarakatuh. saya dengan Prof. Wiji, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita optimalkan tanah wakaf untuk peternakan sapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.